Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kesekian ini kita akan membahas teorema yang berkaitan dengan barisan yang konvergen. Teoremanya berbunyi, andaikan kita punya ruang bermetrik X, D, maka setiap barisan konvergen di X itu pasti bersifat terbatas. Kemudian nilai limitnya harus tunggal. Kemudian yang B, jika barisan Xn itu konvergen ke X dan barisan Yn konvergen ke Y, maka dxn, Yn, barisan dxn, Yn konvergen ke dx, Y. Itu. Nah, sekarang kita akan coba buktikan. Kita mulai dari yang pertama dulu, yang A. Andaikan kita punya barisan Xn, dia konvergen, atau langsung kita tulis aja dalam notasi yang biasa kita gunakan. Andaikan kita punya barisan Xn itu konvergen ke X, maka karena dia konvergen ke X, kita pilih suatu epsilon. Untuk epsilon, kita pilih saja epsilon sama dengan 1. Kita akan dapatkan bahwa dxn untuk epsilon sama dengan 1 kita akan punya n yang ditentukan oleh epsilon 1 ini, sedemikian rupa sehingga terdapat n, sedemikian rupa sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari n besar ini berlaku dxn, x itu kurang dari 1. Begitu. Nah, atau ini kita pakai sama dengan aja ya. Kemudian hal ini kalau kita berusaha coba gambarkan ilustrasinya, misalkan kita punya titik X di sini, maka kita membentuk suatu bola terbuka. Suatu bola berjari-jari satu, dan ada n besar, sedemikian rupa sehingga xn besar itu, n1 ini maksudnya, ada di dalam bola ini. Dan untuk semua n yang lain berikutnya, jadi misalkan x, n plus 1 dan seterusnya, itu semuanya ada di dalam bola berjari 1 ini. Nah, kemudian untuk xn-1 bisa jadi ada di dalam sini, bisa juga dia di luar bola ini. Oke. Kalau di dalam sini sudah tidak masalah, tapi bisa jadi di luar, misalkan begitu. Dan berikutnya untuk x yang lain, dari mulai pertama x1, x2 dan seterusnya sampai ini, bisa jadi x1, x2, lalu bisa jadi x3-nya ada di dalam sini, mungkin saja. Kita nggak menutup kemungkinan itu. Tapi yang jelas, sisanya sebelum xn, itu dari x1 sampai xn-1, sisanya maksimal terdapat hanya sebanyak n-1 titik saja. Nah, maka sekarang kita akan buat bola yang radiusnya akan melingkupi semua yang di luar dari bola 1 ini. Katakanlah misalkan sampai di sini, maka kita buat ini dia. Kita buat bola yang akan melingkupi ini.
Oke. Maka sekarang kalau kita kumpulkan coba jaraknya dari X1 sampai Xn-1 kepada titik X ini, kita kumpulkan jarak dari X1 sampai X, dx2 ke X, terus sampai nanti dxn-1, X. Kita kumpulkan jarak-jarak ini, lalu kita cari nilai maksimumnya, maksimum dari semua jarak ini, maka kita akan dapatkan berapa jari-jari dari bola yang kita ingin bentuk tadi itu, yang seharusnya, agar semua titik-titik di luar bola ini bisa terlingkupi. Oke. Nah, sehingga kita katakan berarti untuk n yang lebih besar daripada n, kita punya bola berjari-jari 1. Kemudian untuk n kurang dari n besar, kita bisa punya bahwa dx n, x itu kan kurang dari sama dengan maksimum. Katakanlah maksimum ini kita sebut sebagai nilai maksimum sebagai A, maka ini akan kurang dari sama dengan A. Begitu. Sehingga, tapi mungkin saja semua titik yang sebelum n ini semuanya di dalam sini. Mungkin saja. Maka untuk amannya, maka bola yang kita bentuk untuk melengkapi semua titik, baik yang di luar yang sebelum xn maupun yang mulai xn ke ujung, maka untuk amannya kita bentuk bola dengan jari-jarinya adalah 1 ditambah dengan berpusat di titik X dengan jari-jari adalah 1 ditambah A. Kita jumlahkan saja antara yang ini dengan ini. Oke, kita jumlahkan itu sehingga apa? Sekarang kita punya untuk setiap n, sekarang tidak ada pembatasan. Kita punya bahwa pasti dxn, x ini pasti nilainya kurang dari 1 ditambah A. Gitu. Ini berarti apa? Berarti semua titik, semua unsur barisan xn ini berada di dalam bola berjari 1 plus A. Nah, lalu bagaimana kita katakan ini bersifat terbatas? Nah, kita kembalikan kepada definisi sifat terbatas. Dikatakan barisan ini bersifat terbatas kalau apa? Kalau dxn katakanlah xm begitu, supremumnya untuk semua n dan m, kita sebut aja begitu, itu nilainya berhingga. Oke. Jadi kalau jarak antar unsurnya barisan tersebut tidak ada yang melampaui atau jaraknya selalu berada kurang dari suatu nilai tertentu. Nah, maka dari kenyataan ini kita memang tidak mendapatkan nilai supremumnya, tapi setidaknya kita mendapatkan salah satu nilai batas atas, salah satu bentuk rumus untuk menentukan nilai batas atas. Sehingga dari sini kita katakan karena batas atasnya di sini bersifat finite, otomatis supremumnya pun nanti akan bersifat berhingga juga. Baik, itu dia untuk permasalahan sifat terbatasnya. Sekarang kita akan bahas tentang sifat ketunggalan dari limitnya itu. Kita hapus dulu.
Baik, tadi perlu kita tambahkan atau perlu kita perbaiki sedikit. Jadi setelah kita dapatkan tadi open bola terbuka dengan radius 1 plus A, maka kita katakan bahwa jarak xn ini untuk setiap nm pasti akan kurang dari sama dengan 2 kalinya, atau kita katakan diameternya gitu, 2 kalinya 1 plus A. Nah, inilah dia yang kita namakan sebagai kita sebut sebagai batas atasnya, salah satu dari batas atas bagi himpunan yang berunsurkan anggota barisan Xn tadi. Jadi karena batas atasnya bersifat finite, berhingga, maka supremumnya pun pasti nanti berhingga. Itu. Baik, sekarang kita akan tunjukkan ketunggalan limitnya. Ketunggalan limitnya, andaikan gini, andaikan barisan Xn ini konvergen ke X dan juga barisan Xn itu konvergen ke Z. Berarti limitnya ada 2, ada X dan Z. Nah, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kalau kita hitung jaraknya X terhadap Z ini, maka berdasarkan ketaksamaan segitiga, kita punya bahwa dx kepada suatu n, misalkan begitu, ditambah dengan dxn z. Ini berdasarkan ketaksamaan segitiga. Dan tentunya nilai ini berdasarkan definisi dari metrik, maka nilai ini akan lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sekarang kalau ini kita ambil limitnya, limit n mendekati limit n mendekati tak hingga, ini juga kita ambil limitnya n mendekati tak hingga, maka yang ini konstan, yang ini akan menuju ke 0, yang ini juga akan menuju ke 0, sehingga penjumlahannya sama dengan 0. Berarti kita punya persamaan bahwa 0 kurang dari sama dengan dxz kurang dari sama dengan 0. Ini hanya mungkin kalau dxz itu sama dengan 0. Padahal menurut definisi dari metrik atau syarat-syarat untuk suatu metrik, maka apa? Harus berlaku. Ini hanya berlaku kalau apa? Kalau X sama dengan Z. Oke, maka asumsi kita tadi di awal, andaikan Xn itu konvergen ke X dan Xn konvergen ke Z, itu tidak akan terjadi kecuali X-nya harus sama dengan Z. Berarti limitnya bagi suatu barisan yang konvergen di ruang bermetrik itu pasti harus tunggal. Oke, jadi sampai di sini sudah selesai pembuktian untuk bagian A ini. Sekarang kita masuk ke pembuktian yang bagian B ini. Ya, pembuktian bagian B sekarang. Jika X barisan Xn konvergen ke X, barisan Yn konvergen ke Y, maka barisan dxn, yn konvergen ke dx, y ini. Nah, sekarang kita dengan memanfaatkan ketaksamaan segitiga, kita bisa menuliskan dxn, yn itu kurang dari sama dengan dxn, x ditambah dx, y ditambah dy, yn. Oke. Kemudian kalau kedua ruas kita kurangkan dengan dxy, kita punya berarti di sini dxn, yn kurangi dx, y itu kurang dari sama dengan dxn, x ditambah dengan d, ini kita tukar saja karena sifat simetri dari metrik,
Kita dapatkan seperti itu. Sekarang bagaimana kalau kita tukar posisinya? Kita tukar posisinya, kita mulai dari sini, dx, y. Oke. Maka kita dapatkan dx, xn ditambah dengan dxn, yn ditambah dengan dyn, y. Kemudian kedua ruas ini kita kurangkan dengan dxn, yn, kita dapatkan dx, y dikurangi dxn, yn kurang dari sama dengan dx, xn ditambah d, atau ini kita tukar posisinya biar nanti sama karena sifat simetri dari metrik dyn, y. Kemudian biar mirip bentuknya seperti yang di atas, ini kedua ruas kita kalikan dengan -1. Maka, atau ini bisa kita tuliskan sebagai minus dari dx n, yn dikurangi dengan dx, y kurang dari sama dengan dxn, x ditambah dyn, y. Kemudian kedua ruas ini kita kalikan dengan -1, kita dapatkan dxn, yn dikurangi dx, y kurang dari sama dengan minus dalam kurung dxn, x plus dyn, y. Oke. Perhatikan di sini. Kita perhatikan yang ini dengan yang ini. Maka lihat di sini dxn. Oh maaf, ini karena dikalikan -1 maka ini bertukar posisi, berganti. Ya, jadi menjadi lebih besar dari sama dengan ya. Maka lihat dari sini dxn, yn dikurangi dxy. Di sini juga dxn, yn kurangi dxy. Ini kurang dari, katakanlah ini misalkan a, maka di sini lebih besar dari minus a. Maka dari dua ini dan ini kita bisa tuliskan bahwa nilai mutlak dari dxn, yn minus dx, y nilai mutlaknya akan kurang dari sama dengan dxn, x ditambah dyn, y. Oke. Nah, kemudian kalau kita ambil limitnya n mendekati k hingga, maka ini yang ini akan menuju ke 0, yang ini juga akan menuju ke 0. Dan ini karena sudah nilai mutlak, maka ini bisa dari sama dengan 0. Gitu, sehingga sebelah kanan ini nanti akan jadi kita punya limit n mendekati k hingga dari dxn, yn min dx, y itu sama dengan 0. Artinya apa? Artinya barisan dxn, yn ini akan konvergen ke dx, y. Karena dalam hal ini kita punya barisan suatu bilangan di dalam ruang yang berupa bilangan real. Maka jaraknya otomatis definisikan dengan jarak alamiah seperti ini. Oke, jadi sampai di sini bisa kita konfirmasi bahwa jika barisan xn itu konvergen ke x dan barisan yn konvergen ke y, maka barisan bilangan dxn, yn ini akan konvergen ke suatu bilangan dx, y ini. Gitu. Jadi sudah lengkap sekarang teorema poin A dan poin B sudah berhasil kita buktikan.
Oke, kalau ada yang perlu didiskusikan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.